Shalom keluarga Cemerlang, saya percaya sukacita Natal pasti menyertai kita saat ini. Saya mewakili Departemen Ibadah Raya, mau mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Natal dengan aman dan dengan nyaman. Yang kedua, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, para pendeta dan pengurus jemaat sekalian yang sudah mendukung acara ibadah ini dengan doa, dengan dana, dan dengan talenta. Kita percaya apa yang kita berikan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, saya percaya sesuai dengan tema Natal hari ini, Allah menyertai kita. Walaupun pada saat ini kondisi negara kita sedang mengalami pandemi, tapi kita saat ini ada di penghujung tahun 2020. Itu semua karena Allah menyertai kita. Dan saya percaya kalau tahun 2020 Tuhan sudah menyertai kita, maka tahun 2021 Dia ada di sana untuk memegang dan juga menyertai kita. Selamat menikmati ibadah Natal kita hari ini dan semoga acara ibadah Natal ini boleh terus membuka hati kita untuk semakin mengenal Kristus lebih lagi. Selamat Natal dan tahun baru 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah Natal, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa pembukaan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur karena inilah hari yang dijadikan Tuhan. Istimewanya hari ini, hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, kami jemaat-Mu, GKRI Keluarga Cemerlang, bersama-sama umat-Mu di seluruh dunia, memperingati hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus sebagai anak manusia. Bagaimana Sang Pencipta alam semesta menurunkan derajatnya menjadi makhluk ciptaan. Bagaimana penguasa bumi dan sorga merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Bagaimana pribadi yang begitu agung dan perkasa rela menghampiri kami yang penuh noda dan celah. Inilah kerendahan hati yang terindah, inilah kasih yang sempurna, yang mengorbankan dirinya dengan segala kemegahan yang dimilikinya dan yang mengelilinginya demi menyelamatkan kami manusia. Sungguh-sungguh tak terhingga rasa syukur kami, tak terhitung ucapan terima kasih kami. Kami tidak akan pernah melupakannya ya Tuhan. Kami akan selalu mengingat, memperingati dan merayakannya sekalipun di tengah-tengah pandemi yang mewabah bumi saat ini. Tidak sedikit pun akan mengurangi antusiasme dan sukacita kami, jemaat-Mu GKRI Keluarga Cemerlang, untuk memperingatinya meskipun tahun ini kami merayakannya secara daring atau online. Saatnya Tuhan, kami siap bergembira dan bersorak-sorai karena-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap sama-sama katakan, amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara,
Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita dan kita bersyukur. Karena hari ini kita sama-sama merayakan hari Natal, hari kelahiran Raja di atas segala raja, Tuhan kita yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 25 Desember tahun 2020. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama bersuka cita dan bersyukur. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan membaca ayat firman Tuhan secara berbalas bergantian dari Lukas 2 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan pujian bagi Dia. Kita mau katakan, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sambil kita bertepuk tangan, kita terus naikkan pujian ini. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Terus kita memuji Tuhan, terus kita bertepuk tangan. Kita mau katakan yang di surga disembah, Kristus Raja yang baka. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang baka. Lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging digenang firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Segala puji, hormat, syukur
hanya bagimu Tuhan Yesus. Kita akan terus memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau katakan dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, 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 muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, 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 muliakan Tuhan. Gloria, 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 muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saat ini bersama-sama kita akan menyaksikan kesaksian dari pemuda remaja GKRI Keluarga Kristus Cemerlang. Saya persilakan untuk adik-adik. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem.
Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat Bapak Ibu berikan di nomor rekening yang sudah tertulis di layar atau monitor Bapak Ibu Saudara. Sambil persembahan dijalankan atau sambil persembahan kita berikan, kita naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk persembahannya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita boleh mengucap syukur kepada Dia. Karena betapa ajaib dan luar biasa. Dia menyertai kehidupan kita. Dia bersama dengan kita. Terima kasih Roh Kudus. Engkau tidak sekedar datang ke dunia ini, tapi Engkau memberikan jaminan kebersamaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan menyertai kehidupan kami. Engkau datang di dalam kehidupan kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya
yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan
Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Baik, shalom jemaat Tuhan, jemaat keluarga Cemerlang, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini, hari yang spesial, momen Natal. Kami boleh berada di dalam hadirat-Mu Tuhan, meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada beserta dengan kami, untuk memberkati kami dan menolong kami. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan, GKRI Jemaat Keluarga Cemerlang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan ada beserta dengan kita. Sesuai dengan tema Natal kita di tempat ini, Allah beserta kita, Immanuel. Mari sama-sama kita buka ayatnya dari Matius pasal 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali saya bacakan. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Immanuel, Allah beserta kita. Ada banyak orang bertanya kepada saya, Pastor, namanya sebenarnya apa sih? Yesus atau Immanuel? Nah, kesempatan hari ini saya mau sampaikan, nama bayi tersebut tetap Yesus. Immanuel itu gelarnya Immanuel. Nah, Immanuel itu terdiri dari 3 suku kata Ibrani. Im itu artinya bersama-sama, Im. Manu itu kita, dan El artinya Elohim, gelar Allah. Seluruh esensi keberadaan Allah ada di dalam Elohim. Artinya Immanuel itu artinya seluruh keberadaan Allah ada beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Kita menikmati Sang Immanuel itu. Sebab satu-satunya tokoh di Alkitab yang dinubuatkan kedatangannya, kelahirannya hanya Yesus Tuhan, Sang Immanuel. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Kejadian pasal 3 ayat 15, dikatakan situ bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ketika Tuhan berkata kepada iblis. Tuhan berbicara kepada iblis, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya yaitu Yesus Sang Immanuel itu akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Sudah dinubuatkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa.
Dan lanjut terus pada zaman Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menulis dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya itu pelayanannya antara 740 sampai 700 sebelum Masehi. Jadi kira-kira penulisan ini 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Yesaya menulis, Yesaya 7:14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tepat sekali, Immanuel. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menulis, namakan dia Immanuel. Dia akan lahir, seorang anak laki-laki lahir dari perempuan muda, perawan, dan namakan dia Immanuel. Hingga nubuatan tempat lahirnya pun sudah dicatat oleh Nabi Mika beberapa ratus tahun sebelumnya. Dalam Mika pasal 5 ayat 2 dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dahsyat, satu-satunya tokoh di Alkitab yang sudah dinubuatkan kelahirannya dan kedatangannya, bahkan tempat lahirnya, hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi dia, haleluya. Sebab dia ada bersama dengan kita hari ini. Kita mau masuk dalam latar belakang sejarah ketika zaman Pang Yusuf dan Ibu Maria. Waktu zaman mereka itu, zaman antara perjanjian lama masuk perjanjian baru itu 400 silent years, 400 tahun masa sunyi. Disebutkan oleh kaum Protestan intertestamental. Dan saudara-saudara kita dari Katolik dan Gereja Ortodoks menyebutkan deuterokanonikal, di mana masa sunyi Tuhan tidak berbicara sepatah kata pun kepada umatnya saat itu. 400 tahun. Saudara bayangkan, 400 tahun. Indonesia dijajah 350 tahun. Kalau ini 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Jadi nggak pernah lihat penglihatan, mujizat, epifani, kehadiran Tuhan. Mereka tidak pernah merasakan. Dan apa yang terjadi saat itu? Terjadi kemelut, masalah silih berganti. Sebab Israel dijajah dari bangsa ke bangsa, dari kerajaan ke kerajaan yang lain. Dibuang ke Babilonia, ke kerajaan Persia, dijajah lagi oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Dan bukan itu saja, ada kekacauan internal dari kaum Israel sendiri, orang-orang Yahudi saat itu. Ada yang saling merebut kekuasaan, meskipun menjadi kaki tangan penjajah. Mereka mau menjadi panglima, menjadi gubernur di wilayah Yudea, Palestina. Mereka juga mau menjadi apa? Imam besar di bait Allah. Dan budaya-budaya asing, budaya Helenisme, yaitu budaya Yunani, mempengaruhi tradisi Yahudi saat itu. Sehingga terjadi banyak percekcokan, kebingungan. Dan mereka nggak menyangka, bangsa Israel tidak punya mimpi apakah Israel akan menjadi satu bangsa yang kuat seperti zaman Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo. Sudah hilang pengharapan, putus harapan. Dan tidak sedikit yang kembali kepada berhala-berhala, meninggalkan Yehova, meninggalkan agama Yahudi mereka. Tetapi di masa-masa kelam seperti itu, itulah awal masa kelam bagi bangsa Yahudi. Sang Immanuel lahir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia yang gelap. Dia lahir. Mari kita lihat. Bertolak dari kata Immanuel, Garwidas, Allah beserta kita. Bagaimana kita mau belajar tentang Allah beserta kita? Saya mengajak saudara, Bapak Ibu, kita belajar bagaimana 40 tahun Tuhan menyertai bangsa Israel. Di balik tegar tengkuknya bangsa Israel, Tuhan tetap beserta dengan mereka. Saudara lihat, ada sekitar 2-3 juta orang Yahudi, orang Israel keluar dari perbudakan Mesir saat itu.
menyeberang laut Teberai, dan masuk padang gurun. Setiap hari Nabi Musa harus memberikan makan dan minum bangsa Israel. Setiap hari 2-3 juta orang yang harus diberikan makan dan minum. Saudara, saat itu Nabi Musa tidak ada panitia konsumsi, tidak ada bagian perbekalan. Semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Setiap hari Tuhan berikan apa? Mana, roti sorga. Dan mereka makan setiap hari. Dan mereka tetap sehat kuat. Pakaian mereka, kasut mereka, Alkitab mencatat tidak rusak, tidak kusam, tidak robek. Saudara bisa bayangkan 40 tahun, pakaian mereka tidak rusak. Kasut mereka tidak robek. Kalau kita paling lama 3 tahun sudah harus ganti. Apalagi di Natal ini. Biasanya banyak anak-anak kita minta baju baru, sepatu baru. Nah, kita mau belajar dari Sang Immanuel. Ketika Allah menyertai bangsa Israel. Kita lihat ayatnya di Ulangan pasal 2 ayat 7. Ulangan 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan, Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, Immanuel, dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Ketika Sang Immanuel, Allah beserta kita, kita tidak kekurangan apapun yang kita butuhkan. Sebab Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Bapa tahu. Di Matius 6 ayat 8, sebelum doa Bapa kami, dikatakan, jangan berdoa seperti mereka. Sebab Bapamu mengetahui apa yang kau butuhkan. Sadari baik, percaya di dalam kehidupanmu, di dalam pribadimu sendiri, di dalam rohmu, ada Tuhan tinggal di sana. Sebab Dia Sang Immanuel. Ada Roh Kudus, Rohnya sendiri ada di dalam setiap kita. Amin. Artinya kita tidak hidup sendiri. Tuhan ada beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sesuai dengan janjinya di Ibrani pasal 3 ayat 5b. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, bahkan tidak membiarkan engkau. Amin. Di momen Natal ini kita mau menikmati penyertaan Tuhan hari lepas hari. Sampai di masa ini pun Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Kalau kita mau flashback ke belakang, dari tahun-tahun lalu, masa-masa lalu yang kita hadapi, ada begitu banyak tantangan, persoalan yang tidak kita kuat untuk tanggungnya. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ingatkan kembali bahwa kalau bangsa Israel 40 tahun disertai oleh Tuhan lewat Nabi Musa, pelayan Tuhan, mereka sampai masuk ke tanah perjanjian, sampai pada tujuannya mereka. Bangsa Israel sampai pada tujuannya. Amin. Apalagi saudara dan saya. Kita bukan dipimpin oleh seorang nabi atau seorang rasul. Tetapi Alkitab jelas sendiri berkata bahwa kita dipimpin oleh Tuhan sendiri. Sang Immanuel sendiri yang memimpin langkah kehidupan kita hari lepas hari. Sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pasti tergenapi semua janji-janjinya. Amin. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan berkaitan dengan Sang Immanuel ini. Mari kita masuk dari Matius 28 ayat 20b. Ayat terakhir dari Injil Matius. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku, kata Tuhan, dan ketahuilah aku
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Aku menyertai kamu. Aku Sang Immanuel. Senantiasa, menarik sekali kata senantiasa ini. Senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kata senantiasa artinya apa? Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Sampai manusia angkat tangan menyerah, dokter angkat tangan, tidak mampu menemukan obat untuk merawat saudara yang sakit. Tapi Tuhan tetap menyertai kita. Sang Immanuel itu. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah dipulihkan. Amin. 3 poin yang saya mau bagikan di sini. Yang pertama, Sang Immanuel itu, Allah beserta kita itu, Dia senantiasa hadir di seluruh area kehidupan kita. Dia selalu ada di seluruh area kehidupan kita. Baik dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam keluarga, dalam bisnis pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam karirmu, dalam cita-citamu, Dia ada di sana. Apa yang menjadi kerinduanmu, ada Tuhan di sana. Sang Immanuel ada di sana. Dan Dia bukan sekedar hadir dan ada, tetapi Dia mau menolong engkau seperti Ulangan 2 ayat 7, sehingga engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Amin jemaat Tuhan. Bilang kiri kananmu, engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Meskipun suamimu terbatas atau istrimu terbatas, orang tuamu mungkin terbatas, kurang mampu. Tetapi anak-anak muda, Tuhan kita yang menyertai kita, Sang Immanuel, berjanji engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Karena Dia ada dalam seluruh area kehidupanmu. Kuliahmu, sekolahmu, jodohmu, pasangan hidupmu. Dia sudah menyediakannya. Amin. Ada 1260 janji Tuhan tertulis dalam Alkitab. Menjadi logos dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada 1260 janji Tuhan. Dan semua janji Tuhan itu sudah tersedia ketika Yesus tersalib 2000 tahun yang lalu. It is finished, Dia berkata. Sudah selesai. Artinya sudah selesai apa? 1260 janji ini sudah tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Tinggal bagaimana kita menerimanya? Dengan iman, dengan percaya. Jadilah seperti yang engkau percayai. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersyukur. Mari kita menikmati penyertaan Tuhan. Jangan fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi, tetapi tetap fokus kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Fokus kepada salib Kristus. Sebab di salib Kristus itulah, ketika kita sadar salib, bukan sadar masalah. Sadar salib, fokus kepada salib. Ingat baik-baik, di salib Kristus ada 1260 janji yang sudah tersedia bagi setiap kita. Apapun kebutuhanmu, Tuhan sudah jawab di sana. Amin. Nah yang kedua, berkat yang kedua dari Allah beserta kita, Sang Immanuel. Artinya Dia senantiasa hadir di setiap musim hidup kita. Dia senantiasa hadir di setiap musim berganti musim dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel selama 40 tahun dalam perjalanan. Mereka tetap menghadapi yang namanya tantangan, persoalan, masalah. Dan tidak sedikit yang karena tegar tengkuk bersungut-sungut sama Tuhan. Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Konsekuensinya harus mati. Tetapi kita hidup dalam kasih karunia, anugerah Tuhan. Itulah Sang Immanuel itu. Dia senantiasa ada bersama-sama kita di dalam setiap musim kehidupan kita.
Musim apa yang sedang Bapak Ibu alami hari-hari ini? Tuhan berkata apa? Sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Saudara ingat ada satu lagu yang baru yang kita dengar di YouTube channel, kita bisa dengar. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Dahsyat. Sang Immanuel, Allah beserta kita. Sampai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dia senantiasa ada dalam setiap musim hidup kita. Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Turut bekerja dalam segala musim kita, segala sesuatu, baik atau tidak baik keadaannya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai, ada berserta dengan kita. Dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Serumit apapun masalah yang engkau hadapi hari-hari ini, ingat baik, ada Sang Immanuel berserta dengan kita dan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Tidak seorang pun dapat mengubah masa lalunya. Namun saya mau katakan, Tuhan dapat memakai masa lalu mereka untuk menjadi kebaikan bagi masa depan mereka. Tuhan dapat memakai masa lalu kita dan memutarbalikkan menjadi kebaikan bagi setiap kita. Amin. Sebab Dia Immanuel, Dia mampu menebus semua kegagalan masa lalumu. Dia mampu menebus semua kegagalan masa lalumu. Kalau berbicara tentang masa lalu saya, wow, buruk sekali. Malu untuk menceritakan, mengisahkan. Tapi kalau saya boleh berdiri sampai hari ini melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, itu semua karena Sang Immanuel, Allah beserta dengan saya. Amin. Semester pertama saya kuliah di Seminari Bethel Petamburan. 3 bulan pertama, karena saya kerja pagi, kuliah sore, kuliah malam. 3 bulan pertama kuliah, saya mengalami kecelakaan saat itu. Kecelakaan itu ketika tahun pas 9/11. Di Amerika itu teroris menyerang 2 menara kembar, 9/11, 9 November. Saya ingat baik, ketika itu saya mengalami kecelakaan. Diserempet oleh Metro Mini karena saya pakai motor. Sehingga saya sekitar ada 2 bulan tidak masuk kuliah. Saudara, motor blok mesin saya terbelah 2. Sampai orang berpikir semua saya sudah mati saat itu. Terjadi di Tendean saat itu. Kejadian di Tendean. Langsung buru-buru orang membawa saya masuk di rumah sakit Medistra. Dan saya dirawat di sana. Dan puji Tuhan, sempat geger otak lumayan. Banyak hal yang agak terganggu karena otak yang tergoyang. Dan ketika saya mulai kuliah, dosen bertanya, gimana Roy, masih bisa ikut kuliah kelas? Dan puji Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkan saya. Singkat cerita, pada semester akhir, semester 8, seminggu lagi mau skripsi, ujian skripsi, ambil sarjana teologi. Saya mengalami kecelakaan setelah pelayanan di Dufan, pelayanan sekolah minggu saat itu, dunia fantasi. Kejadiannya di Point Square, karena saya tinggal di Pamulang dulu. Setelah terima telepon dari teman, lalu saya tutup telepon, saya pakai helm tanpa dikancing lagi helmnya. Karena saya pikir rumah sudah dekat, hanya lewat underpass di Lebak Bulus, sudah sampai di rumah. Jam kira-kira itu sudah jam 12 malam, setengah 1 pagi. Lalu saya tancap gas.
Begitu setelah underpass lewatin Lebak Bulus, Pasar Jumat situ, langsung terjadi kecelakaan di sana. Dan itu geger otak berat. Sempat dirawat dimasuk rumah sakit Fatmawati penuh atau peralatan gak lengkap, lalu dibawa lagi ke rumah sakit Cinere, rumah sakit Puri Cinere. Dan saya lumayan rawat di sana, patah tulang sebelah kanan sini, lalu pecah tengkorak kepala. Sempat saya tidak mengenal banyak orang, yang saya kenal hanya mama saya dan pacar saya saat itu. Semua orang yang kenal dalam pelayanan gereja, jemaat, semua saya lupa namanya. Dan ketika saya baca renungan sudah mulai bisa membaca, sebulan lebih setelah itu saya mulai sadar, mulai membaca renungan pagi. Puji Tuhan saya bisa membaca, namun saya tidak ingat apa yang saya baca. Karena saking kerasnya benturan kecelakaan tersebut. Namun puji Tuhan, karena Sang Immanuel, amin, saya mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. 2 kali kecelakaan berat. Awal semester pertama 3 bulan dan seminggu sebelum ujian skripsi. Dan boleh saya berdiri sampai hari ini dan mendapat gelar sarjana teologi, itu semua karena Sang Immanuel menyertai saya. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu sekalian, percaya dan menikmati kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia mampu menebus semua kegagalan masa lalumu. Dia juga